Salam sejahtera bagi jemaat dan bagi saudara sekalian juga yang mungkin tidak dapat beribadah hari ini, yang tentu dilayani lewat Facebook khotbah yang akan disampaikan segera kepada saudara-saudara yang lain, dan termasuk sahabat-sahabat misi yang ada di mana mereka berada, yang hari ini aku menyampaikan firman Allah dengan sukacita besar. Hari ini di dalamnya nanti akan terungkap apakah namanya yang disebut dengan sukacita itu. Dan saya akan menyampaikan satu topik, saudara-saudara, berburu bangsa-bangsa dalam keselamatan. Dengan singkat simpelnya, berburu keselamatan bangsa-bangsa. Itulah yang Tuhan taruh dalam tubuh sebagai hamba. Kenapa harus begitu melambung ke atas kepada bangsa-bangsa yang akan disampaikan soal keselamatan ini? Karenanya saya memiliki satu kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah karena Tuhan memang memperlengkapi saya. Karena Tuhan juga sudah berbicara dari awal sampai dengan mengingatkan saya 2019 Roh hidup di dalam Kristus Yesus untuk mencerahkan dan menyampaikan juga kepada seluruh saudara yang kekasih dalam jemaat ini. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa berburu keselamatan bagi bangsa-bangsa sebenarnya sukar dan tidak mungkin atau mustahil kalau kita berpikir secara pikiran sendiri. Tetapi ada yang aku andalkan dan yang sudah kuterima adalah kasih karunia Roh dan Roh yang berkuasa untuk membuat segala sesuatunya seperti Dia maksud. Aku mampu untuk melakukannya dan memaksudkan dari semua apa yang Dia maksud itu, merealisasikannya di hadapan Tuhan, di hadapan sidang jemaat Tuhan juga. Dan inilah firman-Nya, kenapa kita harus berburu bagi bangsa-bangsa untuk keselamatannya. Wahyu pasal 14 ayat 15. Tampilkan saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama. Wahyu 14 ayat 15 berkata, 2-3 ia, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Saudara-saudara, hari ini surga sedang berbicara. Mungkin saudara akan berkata secara logika bahwa dari ribuan tahun yang lalu firman ini sudah ada. Atau mungkin saudara-saudara berkata sudah lama. Tapi ini saya harus katakan kepada saudara-saudara bahwa inilah awalnya diangkat Tuhan untuk kita berbicara secara bangsa-bangsa dalam panggilannya untuk direalisasikan. Kenapa saudara-saudara? Karena memang Yesus Kristus datang di dalam keselamatan itu adalah untuk menebus dan untuk menyelamatkan semua bangsa-bangsa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sebab itu hari ini saudara mungkin yang berkata lokal dan keadaan yang masih ada di Labuhan Batu, dengar baik-baik saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Dan minimalnya saudara-saudara punya doa, minimalnya saudara-saudara punya koneksi dengan dunia luar tentang, saya ulangi, dengan dunia luar tentang penginjilan untuk bangsa-bangsa itu. Sebab itu hari ini juga Tuhan sedang nyatakan kepada saya juga tentang pelayanan misi untuk bangsa-bangsa. Dalam hal apa? Dengarlah baik-baik saudara-saudara. Di
ketika dalam 1 tahun lebih bahwa aku memiliki persekutuan yang erat tidak pernah kualami sebelumnya. Eratnya itu ialah bagaimana aku bisa dialog, bagaimana aku bisa bersama, dan bagaimana aku bisa menangis di hadapannya dan mengatakan syukur dan terpujilah namanya di tengah persekutuan ini. Shalom saudara. Ini eratnya. Yang aku juga akan tandaskan kepada saudara-saudara, patut juga untuk saudara melakukannya. Karena aku dengan saudara-saudara tidak ada beda. Aku juga dengan pelayan-pelayan yang lain sebagai hamba Tuhan, pendeta, tidak ada beda. Yang beda adalah ketaatan itu. Dan itu bagi saudara mudah untuk membuat ketaatan itu. Hanya dalam person atau pribadi saudara-saudara untuk berkata kepada jiwa kita masing-masing, saudara masing-masing, berkata, hai jiwaku, muliakanlah Tuhan di tengah kehidupan. Amin saudara. Coba mari kita bersama-sama untuk mengatakannya. Hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. 2, 3 ya. Hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Dan aku juga akan berdoa bagi saudara-saudara supaya tanggallah kedagingan, tanggallah di tengah kepentingan pribadi. Sebab dunia ini sedang dijajah oleh kepentingan masing-masing, oleh kepentingan pribadi, oleh kemauannya sendiri, mau-maunya, tanpa takut akan Tuhan. Tetapi kepada jemaat aku akan ajarkan, takutlah akan Tuhan. Dan saudara sendiri juga akan tahu, demikianlah sebagai hamba untuk membangun takut akan Tuhan dalam strategi kita, strategi saya untuk memberitakan Injil, supaya kemampuan itu dari setiap apapun yang Tuhan perintahkan itu berhasil untuk menjangkau. Amin saudara-saudara. Kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan aku sedang melihat firman Tuhan bahwa Tuhan juga turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan keberhasilan di tengah penginjilan itu berburu bagi bangsa-bangsa. Kita akan baca di dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara dengar baik-baik. Aku menyampaikan kepada saudara-saudara adalah saudara sebagai pelayan, pengikut Yesus Kristus, untuk bisa dibentuk dan ditempa supaya saudara-saudara jangan terlena dengan apa yang ada, jangan terburu-buru juga dengan uang dan segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini. Dan pergunakanlah segala hidup pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah ini Tuhan turut bekerja. Amos 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata, sesungguhnya waktu akan datang. Dengar baik, shalom. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan akan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Saya akan kaitkan saudara-saudara tentang virus Corona 19 yang sedang terjadi. Apakah yang direka-reka Tuhan di dalamnya? Aku akan bongkar rahasia kepada saudara-saudara. Dan seperti itulah yang aku alami saudara-saudara. Supaya kita ini hidup, jangan terlalu kebablasan dalam keadaan ini. Amin saudara. Cari makan, sebentar sudah disidang, sebentar lagi sudah disigimbal, sebentar lagi sudah diposnya, sebentar lagi sudah di mana-mana. Shalom saudara-saudara. Malam pun sudah tidak bisa lagi untuk berdoa, ngorok. Ada berpujian mungkin dengan anaknya diingatkan oleh Tuhan. Dia berkata, jangan, Bapak Ustaz. Seperti itulah kesannya. Ada banyak orang di tengah keduniawian ini yang membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Tapi dengan ini saudara-saudara, kaitannya di dalam virus corona ini adalah membuat saudara-saudara supaya bisa introspeksi, merenung, dan memisahkan diri dari kesibukan dan keduniawian itu tentang semua keserakahan manusia yang ada. Tidak pantas anak-anak Tuhan, katakan amin. Tidak pantas orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya,
katakan kepada saudara-saudara bahwa bukan saudara yang muncul, tapi dunia dengan segala keadaannya. Seperti itulah yang membuat hati Tuhan menangis. Shalom saudara-saudara. Maka firman ini dibuatnya di tengah-tengah COVID-19 ini. Setelah terkurung, entahlah saudara-saudara, ada juga sudah dikurung pun memang mencoba-coba untuk lari dan meronta-ronta ataupun melakukan kedagingannya untuk melakukan menyusahkan orang lain dan melanggar hukum itu. Shalom saudara. Shalom. Dengan firman ini aku sampaikan kepada saudara-saudara dengan singkat, supaya kalau Tuhan juga akan mengerjakan haus, lapar di mana-mana, Tuhan yang mengerjakan. Shalom saudara-saudara. Tidak ada yang bisa kita memberontak kenapa harus begitu. Shalom. Dan ini akan dikerjakan dan nyata. Di dalam virus corona ini atau situasi virus corona ini, saudara-saudara, mungkin itu akan dikerjakan. Mungkin kelaparan, haus dengan virus. Supaya bagaimana? Supaya dia, orang yang haus dibuat oleh sorga, dibuat oleh Tuhan. Orang yang lapar yang dibuat oleh Tuhan, sehingga dia akan mencari firman itu. Shalom saudara-saudara. Laku jualan. Ini yang dibuat. Laku penginjilanmu. Engkau akan dipanggil. Katakan amin. Dia yang berkata dalam hatinya, oh iya, itu Pak Boy Gulo ya, kira-kira ya. Aku pernah diinjilinya itu. Ya, kurasa sekarang masih di dia. Dia ingat, dia cari nomor handphone. Lalu dia katakan kepada Pak Gulo, menoro. Pasti itu saudara-saudara untuk mengatakan, datanglah, beritakan Injil kepada saya, karena aku ini lapar. Karena aku ini haus. Shalom saudara. Saya pernah kehausan, lupa minum, pergi memancing. Masih SD saya waktu itu, saudara-saudara. Wow, lupa minum. Di tengah semangatnya saudara-saudara, haus. Kulihat gak ada ceret orang yang sedang berlaga. Oh, udah tanya. Minum langsung lepok-lepok. Tahu-tahu habis saja melompat ikan dari dalam. Wah, bekas ikan. Lentil-lentil dari sini. Nggak muntah lagi, nggak muntah. Yang aku maksudkan saudara-saudara adalah saking hausnya, nggak sadar lagi ada ikan di dalam. Di dalam ceret dibuatnya. Ceretnya melompat ikannya karena habis. Masuk di sini semua. Bayangkan kepada kita sekalian begini, saudara-saudara. Dunia kan haus, lapar. Kenapa bisa lapar, saudara-saudara? Tuhan yang mengerjakan. Dan di situasi yang seperti inilah memungkinkan sangat bahwa hal itu akan terjadi. Makanya saudara-saudara dengan baik-baik. Maka dari sekarang supaya kita ini bijak saudara-saudara, memulainya. Dan sampai dalam waktu yang dekat kita pun ada di sana dapat untuk memberitakan Injil. Karena waktunya akan datang. Harus mereka semua supaya membuat juga saudara tahu bahwa Injil inilah yang terutama. Nama Yesus Tuhanlah yang terutama di tengah kehidupan itu, lebih daripada yang lain. Sebab itu aku sampaikan kepada saudara rahasia ini. Makanya perlu kita sebagai pahlawan rohani, pahlawan keselamatan di tengah Injil untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa. Yang pertama, saya harus katakan kepada saudara-saudara, harus masuk kepada yang terdalam. Amin saudara. Shalom. Kalau masuk kepada yang terdalam, itu harus mendengarkan akan firman Tuhan. Amin saudara. Supaya kedaginganmu terkikis. Karena kedagingan itu
tidak terkikis saudara-saudara, jangankan pendeta dilawan, Tuhan pun dilawan. Supaya jangan ada di tengah jemaat yang seperti ini. Ada dulu Marga Utajuk, dia kena dilawan dan Tuhan. Karena pulang dia dari Tuhan untuk mengatakan kita membuat semen gondang untuk semua segala sesuatu. Aku yang mau membiayai. Karena dia panen di Tarihoran naik Nawar 2 hektar padinya itu sudah menguning pada waktu itu, mulai menguning. Pergi dia untuk menyampaikan. Pulang dia dari sana, pergilah dia ke sungai Tarihoran itu. Dilihatnya bahwa padinya ini habis semua, dimakan tikus, dicabut parang, horanya ini jam turun, mati jadi. Coba bayangkan saudara-saudara, semua jangan ada seperti Marga Utajuk hanya karena uang. Shalom, shalom. Sisihkan itu uang, sisihkan itu kekayaan. Kalau karena kekayaan, karena jabatan yang membuat kita bisa melawan Tuhan dan yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, itu maksud. Karena itu dengar baik-baik. Masuk pada yang terdalam adalah bagaimana kita bisa berhubungan erat dengan Tuhan sampai kita bisa bilang begini, mau Tuhan pagi ini tetaplah bersamaku. Amin. 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 Pernah nggak saudara buat begitu? Saya sudah. Karena ada tertulis, segala sesuatu lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Kenapa kalau di post di Facebook saudara-saudara pasti ngopi di kaki 5 ngopi. Shalom, sampaikan kepada Allah, ngopi Tuhan, terpujilah namamu lewat kopi ini, luar biasa, nikmat. Pernah memang aku nikmati kopi yang enak karena jarang aku minum kopi, sehingga luar biasa. Dan aku teringat dengan semua kopi itu juga berasal dari Tuhan. Makanya aku katakan, kopi Tuhan, terima kasih, nikmatnya luar biasa. Jangan kepada tulang engkau katakan, tulang, cetak dulu kopi om. Shalom, tak usah. Semua sekarang ini harus dihimpun, disatukan, supaya semuanya adalah syukur, hormat, dan pujian kepada Allah saja. Berikan tepuk tangan. Itu yang baru masuk kepada yang terdalam. Kata Yesus, firman ini yang menyampaikan kepada Petrus, seharian kami sudah menyatakan penjalaan ini menangkap ikan, tapi tidak ada dapat apa-apa. Dengan baik saudara-saudara, aku juga akan terjemahkan kepada saudara-saudara. Di luar Tuhan, kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Dalam gereja saya punya tekad adalah biar Tuhan yang mengatur. Katakan amin. Amin saudara. Biar Tuhan yang mengatur. Aku pun kan gak banyak mengatur. Shalom saudara-saudara. Masa-masa penuaian biar Tuhan yang mengatur. Doaku pada pagi hari ini adalah Tuhan, biarlah Engkau yang mengatur, menuntun jiwa. Karena memang Kau sadar. Saudara harus sadar ini bahwa bukan buat kita, bukan strategi kita yang hebat, kalaupun itu diperlukan, melainkan adalah hanya karena Tuhan dipermuliakan. Sebagai pimpinan jemaat, saya muliakan Tuhan. Karena tadi pagi pun juga saya tersentak. Di dalam ketersentakan itu adalah saya suka cita usaha. Aku lihat di WA saya, Bupati terpilih berkata terima kasih ya Pak Pendeta atas doanya. Shalom. Shalom.
Itu yang ku tengok pagi-pagi. Terima kasih ya Pak Pendeta Mahuli. Semua atas doanya. Shalom saudara. Saudara tahu siapa bupati terpilih? Ya dialah. Saya sebut saudara-saudara. Karena memang berdoa. Masuk kepada yang terdalam, Petrus masuk. Karena dia percaya kepada firman. Mulai dia sadar. Aku beritahukan rahasianya kesadaran itu adalah memang kalau kita ada dalam strategi, dalam keadaan biasa-biasa, memang tidak bisa lagi. Karena memang sudah kita buat kan, tidak ada apa-apanya. Tapi karena ini firman Tuhan yang katakan, mari kita masuk kepada yang terdalam. Shalom. Shalom. Saudara pernah lihat jogetnya Presiden Jokowi? Siapa tahu dia? Bagus itu maksud saya. Enggak mental dan kejoget-jogetan, tapi adalah kerja terus. Amin, saudara. Makanya jadi berkat itu. Dan Petrus pun diberkati itu. Sampai koyak jalannya. Aku ingatkan kepada saudara-saudara, sampai mereka memberikan isyarat. Begitu saudara-saudara. Shalom. Pakai bahasa isyarat. Amin saudara. Saudara tahu ya yang dimaksud pakai bahasa isyarat itu? Tidak usah banyak ngomong, tapi buat persembahan sungguh. Itu bahasa isyarat. Masukkan di dalam peti persembahan. Gak usah orang lain tahu. Itu bahasa isyarat. Jangan banyak ngomong. Nanti kalau begini aku, kalau siap sudah rumahku, kalau sudah ada mobilku, kalau sudah selesai anak-anakku di sekolah, aku akan berikan. Ya, syukurlah kepada Tuhan. Shalom saudara-saudara. Itu ngomong doang. Dan iblis biasanya bekerja kepada yang seperti itu. Malah dikerjai. Saudara shalom. Masuk kepada yang terdalam adalah semua urusan dia menjadi urusannya. Seperti yang sering saya katakan kepada saudara-saudara, urusi Allah supaya Allah mengurusi urusan. Amin. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kedua, perlu kita untuk membangun pokok keselamatan. Saudara, hari ini aku akan katakan sebagai bahagian yang kita akan bisa kerjakan, yaitu buatlah usaha bagaimana penginjilan gereja, penginjilan hambanya, penginjilan yang dimaksud oleh Tuhan. Berkata, akulah pembukaanku yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Shalom. Aku akan terjemahkan kepada saudara-saudara yang terdalam adalah pokok keselamatan itu adalah menjual Injil, menggendong Injil, menebarkan Injil. Karena Yesus pokok anggur itu adalah bahasa yang mengatakan adalah yang terbaik konsumsi ataupun kontribusi dagangan waktu masih zamannya Yesus. Di Israel itu tidak ada yang lebih penting selain berkebun anggur dan minum anggur dan menyediakan anggur di dalam rumahnya, anggur yang terbaik. Makanya dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha. Saudara harus buat usaha. Seperti saya sudah buat usaha. Saya harus menjelajah ke Tapanuli dan sudah dipertemukan Tuhan yang namanya tanah 4 hektar. Sadar atau tidak sadar saudara-saudara, yang 2 hektar bisa untuk dipakai dipergunakan minyaknya, penggorengannya, supaya yang digoreng pun bisa dinikmati. Ngerti saudara? Shalom.
Kalau sampai ini terjadi saudara-saudara, dan harus dikerjakan dengan baik-baik, penginjilan kita akan terus mendunia. Dan terakhir ini, Tuhan juga beri hikmat kepada saya. Apa yang mau dilakukan di Rusia? Bukan soal berumah. Ternyata aku diberi hikmat adalah membangun bait Allah di Rusia. Firman-Nya ada tertulis pada Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku bacakan begini. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa-bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, aku melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Burung-burungku ada dipergunakan di dalam bahasanya adalah pelayan. Shalom saudara. Tidak mungkin burung untuk memberitakan ini. Malaikat saja tidak, karena Tuhan tidak pakai malaikat untuk memberitakan ini. Tetapi siapa yang dipakai? Terbangnya pelayanan ini. Siapa yang dipakai? Pelayan-pelayan Allah yang bisa terbang. Katakan amin saudara-saudara. Saudara tahu nggak ada dosen terbang? Bukan karena dia punya sayap. Bukan, no. Tetapi dosen terbang itu adalah dari luar provinsi, dari pusat kota, datang ke Sumatera atau kemana-mana. Itu namanya dosen terbang. Burung terbang membawa Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makanya saya harus katakan kepada saudara-saudara adalah terbanglah bersama dengan Injil di tengah pelayananmu. Amin saudara-saudara. Mungkin kepada bangsa-bangsa saya harus katakan ini. Mungkin kepada hamba-hamba Tuhan. Dan juga kepada saudara sebagai jemaat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi semuanya mungkin. Karena ini saatnya. Kalau Tuhan sudah buat lapar semuanya, orang-orang akan mendatang bertelepon. Tidak mungkinkah? Mungkin. Orang India berkata begini. Mari ya, mari ajar tehi antara bata-bata, utara bata-bata. Datangi Risto berkata begini, ya, nehi kemalasan, nehi tidak berangkat, melainkan yes, aku datang. Nyambung. Ya sudah, orang memang dia diundang orang India. Shalom sudah. Shalom. Mungkinkah orang Arab akan mengundang saudara-saudara? Kalau engkau sebagai penginjil yang sudah terbang dengan Injil keselamatan itu, kenapa tidak? Saat ini saudara-saudara harus tahu bahwa negara Arab sedang terbang dalam menyembah, memuji, bahkan juga untuk memberitakan Injil. Amin saudara. Jadi perlu bagi kita saudara-saudara terbang bersama Injil. Saya harus katakan kepada saudara-saudaraku, memang tidak gampang sekali lagi, tapi untuk itulah setiap kita dipanggil. Saya untuk itulah dipanggil. Karena firman Tuhan berkata kepada saya yang saya dengar, bukan yang lama, tetapi adalah yang saya sedang dengar. Beritakanlah Injil ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu, aku yang ingin bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Kata sehingga karena aku sadari panggilan itu adalah untuk kota-kota, aku jalani dengan ketaatan. Aku abaikan soal Tuhan, karena firman Tuhan juga pernah berkata kepada saya pada baru-baru ini, setahun yang lalu, jangan andalkan Tuhan. Gak masuk di akal.
tentang misi Korsea Tapanuli, pernah Tuhan katakan kepada saya, kamu jangan mengandalkan uang. Terima kasih. Tapi dengarlah ketaatan yang ada dari dalam. Aku tidak mengatakan itu lagi. Bagaimana sih? Karena aku tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sih? Enggak. Shalom. Shalom. Aku tetap dengan rendah hati menganggap Dia Tuhan dan Allah yang sangat takuti. Sehingga memungkinkan saudara-saudara bahwa itu bisa terjadi. Yang aku lakukan adalah aku go. Seperti pernah saya katakan kepada saudara-saudara, kalau saya orang gembala, keadaan seperti ini sudah bisa sebenarnya tenang-tenang aja. Saudara, shalom, tenang-tenang aja, menggembalakan aja, mempersiapkan firman Allah. Kenapa lagi harus ke Tapanuli? Kenapa lagi harus kemana-mana? Dengar baik-baik saudara-saudara, karena itu yang Tuhan mau begitu. Aku juga sejahtera. Amin, saudara. Coba lepaskan dirimu. Dan ini juga pengajaran saudara-saudara. Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa murid dan ajarlah mereka. Ini pengajaran. Lepaskan dirimu dari keterikatan dengan uang. Bagaimana caranya? Tanya Tuhan. Ketika aku hanya berbicara, ya udah, mau dari mana? Aku selalu ke Korsea, enggak bawa uang, kecuali hanya uang makan dan uang minyak perjalanan. Sampai jadi 4 hektar kemarin sudah diurus, sudah mau. Inilah, ini. Jadi 4 hektar, 2 hektar minyaknya, 2 hektar yang mau digoreng supaya masak dia untuk mendirikan pelayanan prajurit Kristus yang akan didirikan di sana. Saya bisa katakan kepada saudara-saudara, terbang ini sebenarnya adalah dengan demikian semuanya akan terjadi dan terwujud, sebab ada rencana Tuhan kepada saudara-saudara, bukan saja untuk memperbudak, bukan saja untuk mempersahabat, melainkan adalah Dia berjanji kepada para pelayannya, Dia berjanji kepada sahabat-sahabatnya bahwa aku akan mengadakan pesta pora, pesta pelayanan, pesta perjamuan kawin anak domba, dan akan mengundang engkau. Aku bangga di dalam hal ini. Shalom saudara, shalom. Coba pikirkan dan renungkan ini saudara-saudara. Satu kali kelang semua atas jasamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu yang engkau berkata siap harus menyerahkan nyawa. Dengan baik saudara-saudara, shalom, siap sekalipun menyerahkan nyawa. Ketika Paulus mengatakan itu, mari kita baca begini saudara-saudara, untuk ayat yang terakhir. Haleluya. Untuk ayat yang terakhir, mari kita baca saudara, Ibrani pasal 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kemudian dikatakan begini saudara-saudara, oleh Rasul Paulus, aku tidak memperhitungkan sedikit pun nyawaku di tengah-tengah yang pokok adalah aku memberitakan Injil sampai kepada garis finish. Amin saudara. Jadi ada bayang dan gambar yang saudara harus kerjakan, harus sampai ke garis finish. Setia sampai akhir, dan sedikit tidak usahlah engkau memperhitungkan nyawa. Amin saudara. Shalom, shalom. Aduh, berapa nyawa? Amin saudara. Shalom. Kira-kira kemana yang dimaksud ini? Berapa nyawa? Shalom saudara-saudara.
Karena nyawanya Yesus Kristus, dia juga tidak takuti, karena itu akan hidup dengan kemuliaan. Berapalah pengorbananmu, saudara-saudara, toh juga Tuhan Yesus akan menggantikan semua pengorbanan itu, bahkan nyawa itu. Shalom, saudara-saudara. Dia berkata, siapa yang bisa menjamah nyawamu? Karena aku beserta dengan engkau. Amin. Jaminan ini yang membuat supaya saudara-saudara pun disampaikan pengajaran ini, jangan takut. Kalau saudara takut dengan mempersembahkan nyawa, maka ya ujung-ujungnya juga untuk mempersembahkan hartamu. Saudara berpikir 1000 kali lipat, berpikir saudara-saudara, saya duda, saya duda, saya duda. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Karena kita harus sadar seperti perkataan Ayub, dari Tuhan datang, dan supaya semuanya adalah kembali kepada Tuhan saja. Dia katakan kepada manusia itu, aku datang dengan tangan telanjang, dan aku pulang dengan tangan telanjang. Dalam kesadaran itu harus saya katakan kepada kita sekalian, telanjangnya kita untuk kembali kepada Allah tidak bisa bawa apa-apa dengan apa yang saudara cari, dengan apa yang saudara sedang kumpul, dengan apa yang saudara berhalangan, dengan apa yang saudara sudah membuat pertuan nabungan tentang harta. Shalom, saudara. Maka yang terakhir adalah saya katakan begini tentang semuanya itu, apa yang Tuhan sudah firmankan dan Tuhan janjikan, sampai ku mendapat dari pesta perayaan besar semeja dengan Yesus Kristus, maka aku akan katakan, aku siap menjadi hamba, dan aku tetap tidak akan pernah dikalahkan dan tidak pernah akan dibuat lemah oleh iblis yang menjadi penggugat, penghalang, penghambat pekerjaan itu. Makanya di waktu saya ditawar ataupun diganggu oleh iblis, saya tetap katakan, syukur. Mari kita bangkit semua berdiri. Sebab